Ya silakan cari posisi yang nyaman ya, ada ngobrolnya dengan ibu itu santai, nyaman. Kira-kira kalau ibu boleh tahu namanya siapa? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ibu Marina Limbong. Biasa dipanggil Marina. ya Marina ya. Kalau ibu boleh tahu Marina ini kelas berapa ya? Saya dari IPA 1 Bu, kelas 11. Kelas 11 IPA 1. Wah, setahu ibu itu kalau di kelas 11 IPA 1 itu anak-anaknya pintar-pintar ya? Iya Bu. Iya, berarti sebentar lagi Marina naik ke kelas 12 ya? Iya Bu. Kalau sudah kelas 12 berarti lulus, berarti melanjutkan perkuliahan atau langsung bekerja kalau sudah lulus kelas 12? Rencana mau lanjut Ibu, tapi saya belum komunikasikan dengan orang tua. Oh iya, betul sekali. Ketika kayaknya kalau kita melanjutkan pendidikan itu kita harus perlu persetujuan dari orang tua ya, apakah orang tua kita masih mampu melanjutkan membiayai pendidikan kita atau tidak, karena komunikasi dengan orang tua kita juga itu penting ya. Ya kalau ibu boleh tahu ini Marina asalnya dari mana? Baik Ibu, asal saya itu dari SMB Tuang Ibu. SMB Tuang, berarti lewat Rembon ya? Iya Bu, sebelum Rembon jalan lurus ke sana Bu. Oh, jalan lurus. Kebetulan itu ibu pernah satu kali ke SSC. Kebetulan di situ ada rekan kerja juga, ibu juga dari sana. Marina tahu kayak Pak Tio? Pak Tio yang ada di SMP 2 ya Bu. Iya betul iya betul sekali. Kebetulan Pak Tio itu juga merupakan dengan ibu. Ya kami beda sekolah tapi sering nongkrong bahas soal pekerjaan. Dan kebetulan juga Pak Tio itu dari sana, kebetulan juga ibu pernah ke rumahnya sama teman-teman acara pas ulang tahunnya, makanya ibu tahu tempat itu agak jauh ya. Iya Bu, dan Ya sebelumnya itu Marina sudah tahu nama ibu? belum Bu. Berarti ibu akan memperkenalkan namanya. Baik, Marina perkenalkan nama ibu Eka juga dari Marina. Biasa dipanggil Ibu Eka. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Asal saya itu dari Rembon, jadi searah sama ke Rembon ya. Ibu itu di Rembon di bagian Malingo. Di Malingo. Iya. Apakah Marina tahu Malingo? Tahu karena saya juga pernah ke situ. Oh iya. Kalau boleh tahu sebelum ke sini Marina belajar tentang Sebelum saya ke situ, saya belajar pelajaran fisika. Oh, fisika. Kalau boleh tahu gurunya siapa ya? Ibu Resti. Ibu Resti. Oh, kebetulan ibu itu merupakan teman akrab saya, karena ketika ibu baru datang pertama kali di sekolah ini kan, ditempatkan di sekolah ini, ibu itu tidak kenal siapa-siapa. Ibu Resti itu merupakan salah satu guru yang langsung kayak akrab dengan ibu, karena dia terus yang ajak ibu ngobrol kan, karena ibu Resti juga itu menurut ibu orangnya itu asik, jadi kayak suka bercanda, dia orang tidak dikenal baru dikenal kan, kayak ibu waktu datang baru kenal kayak langsung kayak langsung bercanda dengan ibu. Ibu Resti juga itu merupakan kayak guru yang menunjukkan ibu ruangan terus di sekolah ini, ruangan UKS dan ruangan kantor. Kalau bisa dikata sih saya dengan Ibu Resti itu merupakan sahabat ya, sahabat. Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa Marina memilih ibu untuk tempat untuk curhat atau menceritakan masalahnya, sedangkan di sekolah ini mempunyai 4 guru BK. Yang pertama itu ada Pak Rona, itu juga merupakan guru BK di sekolah ini. Kemudian yang kedua itu ada Pak Budi. Nah, Pak Budi juga itu merupakan guru BK di sekolah ini. Kemudian yang ketiga itu ada Ibu Lupita. Ibu Lupita juga itu merupakan guru BK di sini. Nah, yang keempat itu Ibu sendiri sebagai guru BK di sini, sebagai juga Ibu juga sebagai guru BK yang baru di sini. Ibu juga merupakan
merupakan guru BK yang paling muda di sini. Kemudian Marlina kenapa memilih ibu sebagai tempat untuk curhat atau menceritakan masalahnya? Ya, alasan saya untuk memilih ibu karena sebelumnya ada teman saya datang di sini. Nah, di situ saya juga tanya-tanya teman saya. Sebenarnya saya mau ketemu dengan ibu, tapi saya tidak kenal ibu. Teman saya bilang, bisa kamu ke Ibu Ega. Ibu Ega itu orangnya baik, ramah, dan ibu juga paling muda dari guru BK yang lainnya. Makanya saya memilih ibu datang di sini karena saya dengar ibu orangnya baik. Wah, ternyata ibu memang orangnya baik dan ramah. Wah, terima kasih atas pilihannya. Alasan yang Marlina ketika ada juga teman-teman Marlina mungkin setiap hari itu selalu ada siswa yang datang kepada ibu, ya baik itu untuk curhat pacarnya tentang pacarnya yang sangat percintaan, biarpun masalah yang dialami. Kan ibu sering juga tanya kepada mereka, kenapa memilih ibu untuk tempat bercerita? Katanya ibu orang yang santai, welcome untuk tempat bercerita. Ibu juga itu merupakan guru termuda di sini, makanya siswa lebih banyak datang ke ibu. Nah, sebelumnya ibu pengen tanya kepada Marlina, tujuan Marlina datang ke ibu itu apakah Marlina ingin hanya cerita saja atau cerita tentang pacarnya kah atau temannya kah, atau Marlina di sini mempunyai masalah? Ya, baik. Tujuan saya datang ke sini itu saya ingin menceritakan masalah saya tentang saya tugas karena akhir-akhir ini Bu, saya sering dihukum, saya juga bisa kalau saya disuruh kumpul tugas saya tidak kumpul tugas karena saya sering menjalankan tugas Bu. Oh ya, sebelum itu memberikan solusi kepada Marlina masalahnya, apakah Marlina sudah tahu apa itu hubungan muslim? Belum Bu. Ya, baik, ibu akan menjelaskannya dengan apa itu dunia dan muslim agar Marlina lebih leluasa mengikuti layanan kita, ya. Baik, bimbingan itu di mana kami selaku guru BK di sekolah ini, kami akan membimbing siswa agar kalian itu terhindar dari masalah, agar kalian bisa menentukan tujuan kalian ke depannya, pilihan kalian sendiri. Kalian bisa mengetahui mana yang pilihan yang terbaik dan mana yang pilihan yang tidak baik. Nah, kalau konseling itu di mana kami selaku guru BK di sini itu membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, contohnya Marlina ini kan mempunyai masalah. Nanti atas masalah yang dialami Marlina ini, ibu akan memberikan solusi sehingga Marlina sendiri yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dari solusi yang ibu berikan, sehingga Marlina dapat menyelesaikan masalahnya. Apakah Marlina sudah mengerti? Sudah Bu. Nah, di dalam layanan bimbingan konseling itu ada 3 asas. Apa Marlina sudah tahu? Ya, baik, ibu akan menjelaskannya. Baik, dalam bimbingan dan konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana ketika Marlina menceritakan masalah yang sedang dihadapi kepada ibu tidak akan memberitahukannya kepada Pak Ronald ataupun kepada Pak Budi ataupun kepada teman-teman Marlina yang lain. Ibu akan menjaga masalah rahasia yang Marlina alami, hanya Marlina dengan ibu yang tahu masalah apa yang sedang dialami Marlina. Kemudian yaitu asas keterbukaan, di mana ketika Marlina menceritakan masalahnya nanti, Marlina harus terbuka, ya. Maksudnya itu Marlina harus menceritakan semua masalah yang dihadapi. Contohnya, ketika Marlina hanya menyampaikan masalahnya setengah-setengah, itu tidak mungkin ibu bisa memberikan solusi karena ibu tidak tahu sebenarnya Marlina ini mempunyai masalah apa, ya. Ya, kemudian yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana apakah Marlina ini datang di sini ada unsur paksaan dari teman-teman atau orang tua, atau Marlina
sukarela dari hati Marina sendiri? Ya, saya sampai sini dengan kesukarelaan Bu, karena saya juga merasa kayak tidak tenang karena di mana teman-teman saya menunjukkan tugas sedangkan saya tidak Ibu. Makanya saya datang di sini Dengan sukarela ya. Oh, berarti Marina sudah memahami ketiga asas tersebut. Berarti Marina sudah siap menceritakan masalahnya, sudah siap Ibu. Kan Marina tadi sudah menyampaikan sebagian masalahnya yang apa ya, menunda tugas. Nah, Ibu boleh tahu lagi alasan Marina menunda tugas apa? alasan saya menunda tugas itu Bu, karena saya bisa keluar sama teman-teman saya juga tidak terlalu pentingkan tugas itu karena Itu mungkin masih lama dikumpulkannya. karena waktunya juga masih lama. Jadi kayak Marina bodo amat karena bilang Marina tuh tugasnya minggu depan jadi kerja, minggu depan kerja deh. Jadi Marina menundanya lagi sehingga menentukan, sehingga tidak menentukan tugas tepat waktu. Ya, Kemudian apalagi kemudian berikutnya itu Bu, saya juga biasa malas mengerjakan tugas Ibu, karena biasa saya bilang saya malas mengerjakan tugas karena nanti di sekolah baru tugas teman saya yang saya salin Ibu. oh berarti Marina malas karena Marina berharap itu kok ada tugasnya. Ini nanti kok tidak ini saja yang dilihat, buat apa itu kerja lagi kalau kan ada ini tugasnya ini nanti kan. Ya, itu aja faktornya. Masih ada Ibu, sama biasa juga Ibu itu sebenarnya aku kerja di tugasku tapi kebanyakan terlalu lama di HP Bu. Apanya yang kebanyakan terlalu lama di HP? Scroll TikTok. Oh, kebanyakan main HP, yang Marina kebanyakan main HP sehingga malas mengerjakan tugas Bu. Nah, baik, Ibu dapat menangkapnya yang membuat Marina itu kan masalah Marina itu menunda tugas ya. Ya, Ibu dapat berarti faktor pertama yang membuat Marina menunda tugas yang pertama itu karena Marina lebih banyak nongkrong di luar bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua itu karena Marina pikir bahwa tugasnya masih lama dikumpulkan sehingga Marina tidak mengerjakannya sehingga tugasnya menjadi menumpuk. Kemudian yang ketiga itu Marina juga berharap ada di tugasnya temanku bisa keluar nanti ku copy itu bisa jadi dilihat karena tinggal ku tulis di kalau sampai ke sekolah ya. Kemudian yang keempat itu karena Marina lebih banyak main HP, scroll TikTok ya. Apakah Marina juga berbuat konten kayak di pro begitu? Tidak. Biasa dia Oh, biasa live TikTok ya. Kalau ibu juga biasa live TikTok karena kalau live itu biasa dapat uangnya. iya Bu. Ya kalau ada orang sawer. Apakah kalau Marina live ada yang sawer? Biasa ada. Biasa ada. Baik, ibu akan memberikan solusi kepada Marina atas masalah yang dihadapi. Solusi yang pertama itu yang dimana Marina lebih memilih nongkrong bersama teman-teman kebandingkan kerja tugas ya. Solusinya itu mungkin Marina bisa membatasi waktu nongkrong dengan teman-teman. Contohnya Marina mempunyai tugas, contohnya hari ini ada guru yang memberikan tugas nih. Marina bisa berbicara kepada teman-teman hari ini tidak usah dikenal lagi pergi nongkrong deh karena ada tugas. Mungkin Marina bisa membatasi waktu untuk tugas, bisa membuat jadwal kapan mengerjakan tugas dan kapan nongkrong dengan teman-teman. Nah, kemudian solusi yang kedua yaitu yang apa lagi ya? Yang kayak Maria malas mengerjakannya karena masih lama dikumpul ya. Mungkin Marina bisa membuat jadwal hampir sama dengan solusi yang pertama. Maria itu membuat jadwal kapan mengerjakan tugasnya, kapan untuk nongkrong, kapan untuk main HP. Marina contohnya hari ini diberikan tugas, bisa Marina lakukan bisa Marina sudah mencicil tugasnya minggu ini. Mungkin nanti malam Marina bisa mengerjakan tugasnya dengan sedikit. Nah, besoknya lagi dikerjakan dengan sedikit, besoknya lagi dikerjakan
pas pengumpulannya itu Marina tidak begadang lagi mengerjakannya. Marina tidak waktu menentukan tugasnya. Marina juga mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga itu Marina scroll TikTok ya. Iya Bu. Nah mungkin Marina itu bisa kayak hindari HP saja dulu dia kan. Contohnya Marina nih yang hampir sama tadi bagi waktu kapan Marina bermain HP, kapan Marina belajar, sehingga tugas Marina itu tidak menumpuk dan Marina dapat menentukannya tepat waktu, mengerjakannya dengan baik agar Marina juga tidak perlu dibegadangkan. Kan pasti Marina ketika misalnya tugasnya menumpuk namun ditunjukkan besok pasti Marina sering begadangkan untuk mengerjakannya. Iya Bu. Iya betul sekali. Nah itu yang solusi yang ibu berikan mungkin bisa membantu Marina. Mungkin Marina bisa melakukan solusi yang ibu berikan tadi. Contohnya juga yang solusi apa lagi yang solusi faktor apa yang membuat Marina lagi yang harus mengerjakan tugas sih? Biasa keluar malam sama teman. Oh yang tadi yang nongkrongnya mungkin itu dibatasi waktunya untuk nongkrongnya. Mungkin Marina itu bisa nongkrong ketika hanya malam minggu saja kan, hari minggunya kan tidak sekolah kan. Nah bisa cuma batasi hari bisa Marina bikin jadwal kalau untuk hari Senin sampai hari Sabtu saya tidak boleh keluar nongkrong malam-malam karena tugas Marina ada banyak kan, sehingga Marina bisa mengerjakan tugasnya. Nah kalau hari Minggu itu hari Sabtu malam Minggu ya, nah itu baru Marina bisa keluar nongkrong sama teman-teman. Nah itu saja solusi dari ibu. Mungkin Marina sudah paham ya tahu. Jadi Bu, yang saya tangkap dari solusi yang Ibu berikan kepada saya, berarti saya harus membagi waktu ya Bu, supaya saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, Kemudian yang kedua itu harus membagi waktu. iya betul sekali kayak Marina itu harus bisa membagi waktunya kapan keluar nongkrong dengan teman-teman, kapan bermain HP dan kapan bermalas-malasan ya. Bukan berarti Marina itu harus juga membagi waktu untuk bermalas-malas, tidak. Maksudnya itu Marina membuat jadwal kapan saya mengerjakan tugas ini. Misalnya ada tuh matematika merupakan tugas terdahulu yang dikumpul. Nah Marina mengerjakan tugas dulu yang ingin dikumpul cepat. Nah Marina bisa mengerjakannya itu. Nah ketika Marina mengerjakannya sedikit perlahan tugasnya akan selesai dan pas pengumpulannya juga tepat waktu ya. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Mungkin saya bisa melakukan setelah saya selesai melakukan pembelajaran, di mana malamnya saya bisa mengerjakan tugas saya sedikit-sedikit supaya saya bisa membiasakan diri supaya tidak tergantung kepada teman untuk melihat jawabannya. Saya biasa kopi, kemudian saya juga bisa membatasi kegiatan bersama dengan Ibu hampir lupa yang pertama tadi karena Marina berharap bahwa ada jika tugasnya teman kopi kan. Nah seharusnya itu Marina tidak boleh berpikir begitu karena itu kalau Marina berpikir begitu terus pasti Marina kayak dianggap teman bahwa Marina itu hanya mengcopy paste tugas teman-teman, dia hanya mendapatkan nilai dari hasil tugas teman-temannya. Marina tidak boleh begitu. Marina harus mengerjakan tugasnya sendiri ya. Jangan sampai Marina mengcopy paste tugasnya teman-teman, itu sama saja Marina tidak mengerjakan tugasnya karena Marina mengcopy paste tugasnya teman-teman. Marina itu mendapatkan nilai dari hasil teman-temannya, bukan hasil mendapatkan nilai karena hasil kerja keras Marina sendiri ya. ya Bu. Ya itu saja solusi dari ibu. Apakah Marina mempunyai masalah lagi atau sudah tidak ada? Masih ada Bu. Saya biasa di kelas itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri ya. Sedangkan di luar itu Bu, kalau sama teman itu Bu, kayak begitu Bu, kayak tidak kayak beda di kelas Bu. Kalau di kelas Contohnya begini, misalnya di dalam kelas itu Marina hanya pendiam, iya Bu, kayaknya malu-malu untuk
juga ini Bu, beda kelas. Beda kelas berarti kalau yang Marlina tidak percaya diri karena tidak terlalu akrab dengan teman-temannya. Cuma satu orang yang di dalam kelas Bu, usamanya akrab tapi tidak terlalu akrab. Oh itu saja, atau ada faktor lain yang membuat Marlina tidak percaya diri? Atau Marlina itu tidak percaya diri karena sering dibully di dalam kelas atau bagaimana? Tidak dibully Bu, tapi biasa tuh Bu, kalau misalnya ada pertanyaan diberikan kepada guru, biasa sebenarnya saya mau jawab, tapi karena saya malu dan saya juga biasa pikir kalau saya jawab terus jawaban saya salah, malu di depan teman. Berarti Marlina itu berpikir ke negatif dulu. Dia pikirnya yang ke Marlina, kalau saya jawab pertanyaannya guru nanti dia bilang takut salah, nanti dimarahi oleh guru ya. Berarti Marlina kayak sudah berpikir overthinking dulu sebelum tampil ya, sebelum menjawab soalnya. Ada lagi faktornya itu juga bukan misalnya ada guru masuk di kelas tuh disuruh hapus papan, kan biasa guru biasa bilang hapus papan tulis di depan. Sebenarnya saya juga biasa mau hapus sih Bu, tapi dalam pikiran saya itu kalau misalnya saya hapus nanti teman-teman saya bilang kalau di kelas ini diam baru tiba-tiba mau kayak capek guru disuruh nanti takut dibilang teman-teman saya itu. Nah baik, ada lagi kemudian itu kalau misalnya disuruh biasa berdoa Ibu, itu biasa kalau misalnya saya biasa disuruh berdoa, saya tidak berani karena kayak sungkan-sungkan, kayak malu, tidak berani. Oh iya, Kayak gemetar Ibu kalau misalnya berdiri kayak langsung merah mukanya. Nah, pasti di depan Marlina itu ketika disuruh Marlina di depan itu pikirannya langsung kayak negatif ya, kayak Marlina itu kayak pas dalam hatinya Marlina itu tertuju semua pandangannya dengan ke saya. Kalau saya salah nanti betul pasti diketawain begitu lah begini lah ya. Kayak tidak selalu kayak kalau bicara di depan teman-teman itu Bu, kayak Terbata-bata kayak masih kaku yang berbicara, malu berbicara depan, sehingga kayak tidak nyambung yang Marlina sampaikan. iya Bu. Iya. Baik, Ibu dapat tangkap bahwa Marlina ini kurang percaya diri ya. Masalahnya kurang percaya diri yang pertama itu Marlina tidak percaya diri karena Marlina itu sudah berpikir negatif bahwa contohnya nih, Marlina ketika presentasi di depan pasti di dalam hati pikiran Marlina itu ketika kalau presentasi kayak ini pasti bilang ke anak-anak yang pasti ketika presentasi di depan pasti kan gugup karena Marlina takut salah. Pasti Marlina ketika presentasi itu badannya gemetar, sering terbata-bata kalau dia bicara, tidak nyambung apa yang disampaikan dengan yang ditampilkan depannya. Nah, kemudian yang kedua itu Marlina juga takut karena dibilangi capek sama teman-temannya. Contohnya ketika Marlina ingin menjawab, sebenarnya Marlina tahu jawabannya. Marlina ingin menjawab, tapi karena Marlina langsung berpikir negatif kan, dalam pikiran Marlina nanti sebenarnya aku tahu itu jawaban, tapi malu kak sampaikan, malu kak maju ke depan untuk jawab karena yang pertama itu mungkin Marlina berpikir takut salah ya, takut diketahui. Yang kedua itu nanti Marlina juga berpikir bahwa nanti kalau maju kak jawab itu pertanyaan yang di depan tuh nanti bilang capek lagi ke guru, so pintar lagi maju di depan kan. Mungkin yang ketiga itu Marlina juga kayaknya Marlina itu sudah kayak terbiasa sendiri kan, jadi tidak bersosialisasi dengan teman-teman, tidak akrab dengan teman-teman kelas, sehingga kayak Marlina susah percaya diri ya. Contohnya juga ketika Marlina disuruh berdoa di depan kelas, Marlina itu terbata-bata karena mungkin Marlina kaget karena tiba-tiba disuruh berdoa ya, tidak ada persiapan. Makanya kayak
kalau Marina berdoa itu cepat, tidak biasa beratur. cepat itu kalau tidak tahu ini yang bilang tuh semua itu bilang amin. Amin. Jadi langsung amin saja contohnya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, langsung amin ya kalau tidak tahu karena grogi ya. Iya Bu. Oh iya, baik. Ibu juga pernah mengalami yang dialami oleh Marina. Ibu waktu mengalaminya waktu ibu baru pertama masuk kuliah ya. Karena masuk kuliah itu kan tidak kenal dengan teman-teman, baru saling kenal dari sekolah lain lah, dari Sulawesi, luar Sulawesi lah, kan banyak kan campur-campuran, tidak kayak di SMA ke bawah satu anu saja. Tetangga tuh yang utama di sekolah kan. Nah kalau di bangku perkuliahan itu tidak, karena pasti ada orang luar yang datang kuliah di sini. Nah mungkin itu satu kelas dengan kita. Nah, waktu yang masalah yang dialami Marina yang kurang percaya diri itu ibu mengalaminya waktu pertama kuliah, di mana ketika ibu itu baru pertama kuliah, pertama melakukan presentasi. Nah kan pas pas awal-awal kuliah kan banyak kan di bangku perkuliahan itu melakukan presentasi di kelas, baik presentasi mandiri maupun presentasi kelompok. Ibu itu susah percaya diri biasanya, makanya ketika ibu juga presentasi di depan kayak Marina tadi, terbata-bata bicara, kayak gemetar di badannya, tidak ketika di depan itu tidak tahu apa yang mau dibilang kan. Nah itu juga pernah dialami oleh ibu ketika ibu ingin menjawab pertanyaan dosen di depan, tapi ibu malu karena pikiran ibu juga itu langsung overthinking, di mana kayak nanti tidak kan menurut ibu itu hari waktu mengalami itu pas masa-masa kuliah, ketika ibu nanti menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen itu pasti teman-teman saya bilang, ih capek lagi ke dosen, cari ini lagi, ini bilang sok pintar dalam kelas kan. Ya, yang dialami Marina dan hampir sama yang dialami dengan ibu. Nah, solusi yang bisa ibu berikan kepada Marina itu ketika merasa tidak percaya diri itu yang pertama itu Marina bisa berlatih di depan cermin atau di depan orang-orang yang ada di rumah. Contohnya minggu depan Marina akan melakukan presentasi di depan kelas. Nah, Marina boleh berlatih di depan cermin. Contohnya mulai hari ini Marina berlatih beberapa hari di depan cermin, bagaimana caranya supaya tidak grogi saat di depan kelasnya, ataupun berlatih di orang tua supaya Marina itu bisa percaya diri. Kemudian yang kedua itu atur nafas, tarik nafasnya. Ketika misalnya Marina itu tiba-tiba disuruh ke depan berdoa, Marina itu harus tarik nafas perlahan, dihembuskan supaya nafasnya itu tidak beraturan, sehingga Marina juga itu tidak terbata-bata saat berdoa, sudah tahu apa yang mau dipilihnya. Karena kan kalau grogi juga itu tidak tahu apa yang harus dilakukan itu. Nah itu sama dengan ibu waktu itu kan, ketika ibu disuruh tiba-tiba maju ke depan menjawab soal atau disuruh berdoa itu biasa ibu itu sering grogi. Nah makanya ketika ibu mendapatkan saran dari teman-teman, katanya kalau kita grogi itu harus tarik nafas perlahan, dihembuskan, sehingga perasaan kita itu menjadi tenang, tidak kaget lagi. Kayak kan kalau kita kaget biasanya ketika kita bernafas itu tidak beraturan ya. Nah, Marina bisa lakukan itu. Kemudian yang ketiga itu mungkin Marina itu bisa mengubah pikiran negatif Marina itu menjadi positif, di mana Marina mengubah pikiran tidak rasional itu menjadi rasional. Maksudnya ibu itu di mana ketika Marina mau tampil di depan tuh tidak usah ditakut, tidak usah berpikir overthinking, tidak usah dibawa takut kak salah, takut kak dibilang capek dengan teman-teman, takut kak dibilang cari ini ya, takut dibilang seorang tangan. Marina bisa membuang pikiran-pikiran negatif itu. Marina itu harus kayak abaikan misalnya apa yang dibilang oleh teman-teman, karena Marina yang melakukan, berarti ketika Marina yang melakukan, Marina bersiap mengucapkan atas itu ya, bertanggung jawab ya. Nah itu solusi yang bisa mengatasi ketidakpercayaan diri Marina. Contohnya juga itu Marina
ketika Marlina itu ideologika atau kan tidak fokus nih belajar tuh Marlina bisa toilet untuk cuci tangan sehingga kayak Marlina itu merasa fresh, tidak grogi lagi saat akan tampil. Contohnya itu ibu pernah melakukan contoh ini pas ibu melakukan pas di depan kelas kan ada mata kuliah yang harus menampilkan satu-satu ke depan untuk membaca puisi. Nah, pas itu ibu grogi sekali kayak pikirannya ibu itu sudah mulai negatif overthinking kan, tetapi ketika ibu sudah mulai mencuci tangan izin ke toilet untuk mencuci tangan itu rasanya segar sekali kayak dirasa progres sekali nih kayak sudah siap nih tampil di depan. Yang paling penting tadi itu yang ibu bilang tadi itu gimana Marlina itu harus mengubah pikiran Marlina itu yang dari negatif ke positif. Gimana kayak Marlina tampil saja, jangan dipikirkan yang sekelilingnya, jangan dipikirkan kok nanti teman-teman kalau salah kak, nanti bilang teman-teman salah kak. Abaikan saja abaikan saja apa yang dikatakan oleh teman-teman. Yang penting Marlina sudah percaya diri untuk tampil di depan kelas. Nah, mungkin itu saja solusi yang ibu berikan kepada Marlina. Mungkin Marlina sudah lengkap ya. Yang saya sudah paham itu berarti dengan ketidakpercayaan diri saya bisa berlatih di depan cermin ya Bu. Iya betul sekali, berlatih di depan cermin. Contohnya kan Marlina hari minggu depan mau presentasi di depan kelas atau mengikuti pertandingan pidato. Nah, Marlina mulai hari ini berlatih di depan cermin setiap hari ya, supaya percaya dirinya Marlina lebih meningkat. Kemudian mengabaikan supaya tidak terlalu tegang. Ya, maksudnya mengabaikan teman-teman yang mengabaikan pikiran-pikiran negatif supaya berpikir positif saja, jangan langsung berpikir negatif. Misalnya nanti kalau tampil kayak ini nanti katanya itu capek atau nanti katanya saya cari nilai lah atau takut salah. Abaikan saja pikiran yang abaikan saja orang-orang di sekitarmu yang kayak anggap kok kayak capek begitu kalau tampil kok. Abaikan saja kayak percaya diri saja tampil itu. Kemudian yang apa lagi tadi? Kemudian tidak yang mencuci tangan kalau misalnya dalam supaya ada rasa yang fresh. Kalau misalnya itu kalau apalagi kalau kita panas-panas kan, apalagi ditambah tiba-tiba mau tampil, nah pasti lain sekali dirasa sudah panas, grogi, deg-degan, keringat. Nah ketika kayak sudah tidak baik cuci tangan saja kayak langsung dirasa beban itu langsung fresh, tidak ada lagi beban. Nah itu. Kemudian ada lagi yang tadi yang bernafas, latihan bernafas kan kayak ditarik perlahan, dihembuskan. Contohnya disuruh tiba-tiba Marlina langsung kaget, langsung Marlina kayak tarik nafas perlahan, dibuang perlahan juga agar Marlina tidak grogi ataupun tidak berkelit berbicara depannya. Ya, mungkin itu saja yang solusi yang ibu berikan atas masalah Marlina. baik Ibu, terima kasih. Semoga saran yang diberikan kepada saya bisa bermanfaat bagi saya dan itu bisa saya lakukan dengan apa yang dikatakan Ibu supaya saya bisa menjadi percaya diri. Ya betul sekali dikatakan Marlina harus melakukan solusi yang diberikan ibu ya, agar Marlina percaya diri. Karena ketika kita percaya diri itu sangat baik, dimana bukan berarti kayak harus semua harus percaya diri, itu tidak. Dimana ketika kita percaya diri itu akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Contohnya itu tidak takut lagi tampil di depan, bersemangat ketika disuruh, nilai juga baik ketika berani menjawab di depannya, presentasi dengan baik itu mendapatkan nilai baik. Nah ketika kita sudah percaya diri kan, nah ibu berharap atas solusi yang ibu berikan kepada Marlina, ibu berharap ada perubahan dari Marlina ya, yang bukan atas
Semoga solusi yang Ibu berikan bisa berdampak baik kepada Marina dan bisa mengubah Marina yang menjadi yang malas-malas mengerjakan tugas ya, yang masalah pertama tadi menjadi rajin mengerjakan tugas, dan kemudian yang kedua yang tidak percaya diri menjadi Marina yang percaya diri. Nah yang tadi yang masalah pertama tadi kan solusinya yang masih kan atur waktu kapan untuk nongkrong dan kapan untuk mengerjakan tugas, tidak boleh menunda-nunda tugas ya, harus membagi waktu kapan bermain HP dan kapan belajar. Ibu berharap semoga solusi ini bisa mengubah Marina dan lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi, lebih tepat waktu lagi menunjukkan tugas. Nah, mungkin ada lagi dari Marina atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada Bu. Ya, bisa kalau misalnya saya mau cerita, misalnya saya datang Ibu. Tentu sekali bisa, karena setiap hari itu Ibu siap menerima siapa saja yang datang di ruang Ibu. Ibu siap melayani, siap mendengarkan cerita keluh kesah dari siswa ataupun masalahnya. Ibu selalu siap setiap hari. Ibu di sekolah itu dari jam 8 sampai jam 4 jadi kuliah, kecuali hari Sabtu tidak karena libur. Ibu selalu ada di sekolah. Dan jika ingin curhat tentang pacar kah atau ingin curhat masalah lagi bisa ke Ibu ya, agar mungkin Ibu bisa membantu ya. Kira-kira Bu, apa saya bisa ketemu Ibu satu minggu ke depan? Oh tentu bisa sekali, karena kebetulan juga Ibu akhir-akhir ini tidak ada ujian kan di sekolah, jadi Ibu free aja. Jadi Ibu Marina datang kapan saja, karena ruangan Ibu terbuka jadi untuk Marina. Terima kasih Bu. Oh Marina, minggu depan juga ya Marina perlu datang untuk menyampaikan perubahan yang dia lalu ya. Mungkin ini saja Bu, karena saya mau tadi pulang Bu, karena aku dulu dan karena PP. Oh PP ya, ini aku tuh jadinya kalau dilihat-lihat ini sudah memenuhi Marina mau pulang yang mungkin itu saja dari Ibu ya. Ibu berharap solusi yang Ibu berikan kepada Marina, Ibu Marina jalankan ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu untuk saran kepada saya. Semoga saran yang diberikan dari Ibu bisa mengubah dari saya dan bisa merubah saya supaya saya bisa menjadi percaya diri, kemudian tidak lagi menunda diri. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja Bu. Saya pamit pulang dulu. Ya, terima kasih Marina. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Berani Bu. Ya.